atau menambahkan pahala atas niat kita yang baik. Kemudian saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di tempat ini kita mengkaji kitab Talbis Iblis. Tapi ternyata setelah 3 kali atau 2 kali kajian ada yang memberitahu buku Talbis Iblis itu Ustaz sudah dibahas oleh Ustaz Khairullah di suatu tempat. Jadi oh gitu, kalau begitu tidak perlu lagi kita bahas buku itu. Kan Ustaz Khairullah sudah mencukupi mengkaji buku itu. Itu buku Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala. Jadi kitab Talbis Iblis karyangan Ibnul Jauzi dipilih nang bagus-bagusnya oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah ta'ala. Setelah ada yang memberitahu ulun, kata ulun kalau begitu insyaallah kita akan kaji yang lain. Ulun pikir-pikir apa yang kira-kira bisa dibahas di tempat ini. Pagi ini ulun berpikir begini, kita mengkaji salah satu cabang ilmu Al-Quran saja, yaitu ilmu tentang waqaf dan ibtida. Ilmu seputar apa? Waqaf dan ibtida. Ilmu ini ulun berpikir tadi, ya, atau sebelum sampai ke masjid ini, ujar ulun disuruh orang membahas ilmu ini di tempatnya. Padahal orang nang menyuruh ulun membahas ilmu ini bukanlah dari orang-orang yang mengenal sunnah, mengenal manhaj yang selamat ini. Ulun ngisi, ulun persiapkan dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya ulun mengkaji ilmu ini sudah lebih dari 6 tahun. Sudah lebih dari 6 tahun secara khusus. Kalau secara umum pernah sih belajar di kuliah, ya kan, namanya di kuliah pasti dipelajari ilmu ini. Cuma ulun mempelajari secara khusus, ya, dengan pertama di antara guru ulun ada namanya Syekh Ahmad Syarsal, Dr. Ahmad Syarsal, orang Jazair, tinggal di Brunei Darussalam. Ulun belajar langsung dengan beliau. Belajar langsung, kemudian ulun bertanya langsung, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan via telepon, dan beberapa guru-guru ulun yang lain secara langsung, dalam kurang lebih 6 tahun, dari 6 tahun yang silam. Dan kitab-kitab yang ulun pelajari, alhamdulillah ulun baca seputar ini sudah lebih dari 40 kitab. Seputar ilmu ini yang ulun pelajari, ulun baca, ulun ambil faedahnya, ya, ulun ambil faedah-faedahnya dan sebagainya. Artinya mun tertuang dengan tulisan apa yang terangkum dari faedah dalam ilmu ini sangat banyak yang ada di kepala ulun. Tapi ya begitulah, tidak semua orang diberi taufik untuk mudah mengeluarkan apa yang ada di pengetahuan yang ada di kepalanya dengan bentuk bahasa tulisan. Tapi kalau mungkin dalam bentuk bahasa lisan, khususnya apabila berhubungan dengan tanya jawab, kelihatannya ulun bisa keluar itu. Kalau itu berupa pertanyaan atau suatu kondisi yang ada di depan yang menuntut ulun harus menerangkan, nah itu baru bisa keluar apa yang ulun ketahui tentang ilmu ini. Kembali tadi tentang sekelompok tadi yang mereka belum mengenal manhaj yang selamat ini,
Mereka minta dari saya untuk memberi kajian ilmu ini. Subhanallah, ya ulun. Sedangkan saudara-saudara ulun nang mungkin belum mengenal yang sudah mengenal manhaj yang selamat ini saja belum pernah ulun isi secara khusus ilmu ini, enggak pernah juga minta, ya. Jangankan artinya minta pun tidak pernah untuk ulun isi ilmu ini secara khusus. Makanya ulun berpikir tadi berangkat di sini, ya sudah, bagaimana kalau ini saja yang ulun sampaikan. Saudara kita yang ulun maksud tadi, yang meminta ulun dan ulun memberikan ilmu ini adalah saudara kita dari apa yang disebut dengan MTA, ya, Majelis Tafsir Al-Quran, yang pusatnya di Solo, yang tokoh terkenalnya bernama Sukino, ya, suatu perkumpulan yang ada sedikit eksklusivitasnya seperti LDI, cuman beda. Ada eksklusivitasnya seperti LDI, cuman beda haluannya, beda sisi yang mungkin dikritisi darinya beda. Cuman sama, artinya sama-sama yang seperti itu, ya, gayanya. Tapi ulun tentunya memberikan kajian di situ tidak sembarangan. Ulun sudah minta saran dari beberapa ustadz, khususnya Ustadz Abdullah Zain. Ya ulun, kayak apa ini? Ini adalah yang kita tidak asing lagi, ini kelompok. Cuman minta ulun, Jersidin, bismillah, biasa jadi antum jadi penyebab hidayah mereka dengan ilmu yang hubungannya dengan takhasus antum. Siapa tahu di sela-sela itu antum bisa memasuki hal-hal yang lain seperti masalah akidah dan lain sebagainya. Dari masalah yang mungkin belum, artinya itu tidak langsung berhubungan dengan masalah akidah dan sebagainya, yaitu hubungannya dengan mungkin takhasus yang mungkin antum sukai dan sebagainya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu waqaf dan ibtida ini adalah sebenarnya ilmu pertengahan ketika seseorang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nang pamulaan dipelajari itu napanya, taruhlah kada tahu keutamaan Al-Qur'an, kadada nang melajari keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan membaca Al-Qur'an. Kira-kira kalau langsung pertama kali kita belajar dari Al-Qur'an itu apa? Yang pertama kali yang kita pelajari dari Al-Qur'an itu adalah belajar isti'adzah. Oh, syariatnya baca Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Menurut Dawud Al-Zahiri dan ulama Zahiriyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hukumnya wajib pakai ketika baca Al-Qur'an. Dan kadada dalil nang sahih atau sorih, sahih dan sorih memalingkan perintah fasta'idz di sini dari wajib, karena pada asalnya perintah itu wajib. Yang pertama isti'adzah. Setelah belajar isti'adzah, belajar bismillahirrahmanirrahim. Hukum bismillahirrahmanirrahim, tentang kesunahannya, tentang perlunya bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surah, dan itu adalah masuk dalam disiplin ilmu qiraat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ini pulang nang kayak apa cara membacanya kalau disambung dengan surah sebelumnya dan surah setelahnya. Ada 3 cara
nang dibolehkan, ada satu cara yang tidak dibolehkan, ya kan? Setelah itu baru seseorang membahas dari bagian terkecil dari suatu qiraat atau bacaan Al-Quran, yaitu huruf. Yaitu apa? Makhrajnya huruf dulu. Setelah itu baru sifat huruf. Sifat huruf pun dulu pertama sifat huruf yang memang ada pada huruf itu. Yang kedua baru kita bahas sifat huruf yang aridah, sifat huruf yang yang terjadi karena ada penyebab. Sifat huruf yang ada dari awal, contohnya ada sifatnya, mungkin pernah kita bahas di sini, sifat hamas, sifat syiddah, sifat sofir, sifat itu dan itu namanya sifat yang sudah ada, yang ada pada setiap huruf, ya, entah sudah ada atau harus didatangkan. Ada sifat yang aridah. Sifat aridah itu adalah sifat yang ada penyebab baru ada. Seperti contohnya sifat-sifat yang itu terjadi kalau ada hukum nun sukun atau tanwin begini dan begitu, baru ada dia. Hukum mim bertasydid, hukum mim sukun, ketemu ini dan itu. Huruf ini kalau sukun ketemu huruf ini idgham apa izhar? Onda ini idgham, mutaqaribain, mutamathilain, mutajanisain, atau mat. Mat itu bagian dari sifat aridah juga. Pada asalnya 2 harokat doang, cuman kenapa sampai panjang lebih dari itu? Karena penyebabnya ini dan itu. Itu sifat aridah, bagian dari sifat yang muncul karena suatu penyebab, ya kan? Terus itu pembahasan dari awal orang belajar Al-Quran tuh belajar bacanya, bukan belajar memahaminya, belajar membacanya. Dan tidaklah tercela seseorang kalau di awal dia belajar Al-Quran dia hanya belajar bacanya doang. Karena memang tuntutan pertama bagi atas setiap muslim, dia harus bisa baca Al-Quran, kitabullah, ya kan? Konsekuensi dari keimanannya kepada kitab Allah, diantaranya Al-Quran, mestinya kalau dia sudah tahu itu adalah kitabullah yang harus dia imani, dia pun harus bisa membacanya. Dia harus bisa membacanya, karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Setiap muslim tidak pantas tidak bisa baca Al-Quranul Karim, harus bisa membacanya dengan benar. Urusan paham atau tidak paham itu tempat yang lain lagi, yang seseorang juga dituntut untuk bisa mentadaburinya. Karena itu tujuan diturunnya ke Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Tapi pada tahap pertama tidak tercela kalau dia hanya memfokuskan diri hanya bisa supaya bisa baca Al-Quran. Kalau dia sudah bisa baca Al-Quran dengan benar, tercela kalau seandainya dia tidak mengusahakan bisa memahami Al-Quran. Maka tercelalah bagi dia, karena dia sudah bisa baca Al-Quran. Maka disitulah ada ilmu tafsir namanya, kan? Ilmu yang membantu seseorang untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Tafsir itu tidak mesti tadabur. Tafsir itu menerangkan artinya. Tapi ingat, arti itulah membawa kepada renungan. Renungan itu tadaburnya. Seseorang nanti dengan memahami arti itu, hatinya senang, ikut senang, hatinya ikut sedih, hatinya ikut berharap, hatinya ikut takut, hatinya ikut merasakan kisah yang sedang dikisahkan seolah-olah itu terjadi di hadapan matanya. Nah, itu kan tadabbur dari hasil pemahaman terhadap tafsir, ya kan? Tapi ingat, ketahuilah saudara, antara dua ilmu ini ada ilmu pertengahan. Antara ilmu tajwid dari isti'adzah sampai masalah mat-mat tadi, ya,
sampai masalah mat, sampai ada mungkin tambahan-tambahan dari ilmu tajwid itu. Antara ilmu tajwid itu dengan ilmu tafsir ada ilmu pertengahannya. Nang mengambil bagian dari tajwid pada satu sisi, yang juga mengambil sedikit bagian dari ilmu tafsir. Itulah ilmu waqaf dan ibtida. Ilmu waqaf dan ibtida. Ilmu ini dang sanak sabrataan. Ilmu ini perlu kita ketahui, karena bukan ilmu sembarangan. Ilmu di mana bamandak, di mana memulai, ya, supaya jangan pagat di tempat nang kada layak pagat kecuali karena terpaksa, supaya kada jua memulai, ya, dari tempat yang tidak layak seseorang memulai. Dan khususnya ini bagi imam-imam masjid. Ulun ngisi di MTA tuh 800 imam masjid MTA se-Indonesia. Se-Indonesia 800 imam, bukan orang awam ya. Dan itu orang yang jauh atau belum sama sekali belajar akidah dan manhaj seperti yang kita pelajari. Tapi semangat mereka di Al-Quran luar biasa. Padahal dari 800 itu paling cuman 20 atau 30 yang bisa bahasa Arab. Yang lain kada bisa bahasa Arab, cuman menang semangat Quran terus. Pokoknya menang Quran tuh ya apa iyanya ini sudah biasa sudah. Tapi amun nang lain memble tidak semangat untuk selain dari masalah Al-Quran. Disitulah sayang sekali, artinya ini perlu kita perhatikan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun mengkaji ilmu ini secara khusus sudah 6 tahunan. Jadi dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran ulun teliti di mana bentuk wakaf ini dan wakaf itu. Jenis-jenis wakaf ada bermacam-macam, ini dan itu. Nah, kira-kira ini apa namanya? Ulun pelajari. Kalau ada kira-kira khilaf, ulun cari yang rajih dalam masalah tersebut. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam ilmu ini ulun sudah membaca lebih dari 40 kitab lah. Yang ulun baca dari mungkin kitab yang agak tebal atau yang tipis dalam masalah ini. Makanya kalau mungkin ada orang masuk ke perpustakaan ulun dari sebagian penuntut ilmu yang bisa bahasa Arab, mungkin awal masuk tuh agak bingung. Kok buku-bukunya nang kayak ini berataan? Artinya mungkin kitab-kitab yang mungkin tidak lumrah digandrungi oleh orang, ya. Suatu kitab-kitab yang tidak digandrungi oleh banyak orang karena jauh dari pengetahuan banyak orang, artinya orang tidak bersentuhan biasanya dengan itu. Kok ini ada di situ gitu loh. Ya karena itulah, karena ulun memang merasa tertuntut untuk mempelajarinya, karena untuk memang mungkin tuntutan sebagian orang yang memang memerlukan itu untuk ulun sampaikan. Kalau di Jawa biasa ulun mengkaji yang seperti itu. Sebagai contohnya mungkin di tempat ini dikaji beberapa matan. Sebagai contohnya pernah dikaji Al-Jazariyah dan sebagainya. Yang seperti itu ulun biasa mengkaji sebelum ulun tulak ke Madinah.
sebelum ulun tulak ke Madinah. Ketika itu ulun belajar dengan 2 syekh zaman dulu ya. Kemudian pulang dari Madinah begitu pula, biasa ngisi kajian Jazariyah atau apa, menghabiskan dalam waktu sekian di berbagai tempat. Dan semakin ulun persiapan, terus bertambah lagi pengetahuan yang sebelumnya ulun tidak ketahui. Karena memang ada tuntutan kan, perlu ulun mengkaji lagi, perlu ulun pelajari lagi, sehingga mungkin apa yang dulu ulun tidak sampaikan di suatu tempat ulun sampaikan di tempat lain, atau mungkin ada perubahan pendapat ulun dalam masalah ini didapatkan di tempat lain, sehingga mungkin di tempat lain dapat berita baru. Mereka nanya, Ustadz betulkah ini? Betul, dulu ketika saya nyampaikan tempat antum, saya masih memegangi pendapat ini dan itu, tapi setelah ulun kaji begini dan begitu, ternyata begini dan begitu. Oh gitu Ustadz. Nah ini kondisi dalam masalah ini. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya warattilil Qur'ana tartila. Artinya kita disuruh mentartilkan Al-Qur'an. Yaitu tartil di sini di antara artinya yang disebutkan ulama salaf adalah at-tu'adah, yaitu membaca dengan tenang, dengan pelan. Disebutkan juga pada sebagian athar perintah kepada kita untuk menjelaskan bacaan Al-Quran, dan ada satu kata wala tanthurhu nathral daqal, janganlah kalian membagi-bagi Al-Quran itu seperti orang menghambur kurma jelek. Kurma yang kualitas jelek itu biasanya orang hambur sembarangan saja di pinggir karatak, tahu lepian karatak lah, jalan. Ada kan kertak hanyar kan, nah itulah di pinggir karatak, jar orang amuntai, di pinggir kertak hanyar, di pinggir kertak, dibiarkan saja dihambur-hambur seperti itu. Maksudnya dari perkataan ini tentunya di antara perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini maksudnya jangan sembarangan engkau baca Al-Quran itu, membagi-baginya itu seperti kamu membagi-bagi korma yang jelek kualitasnya. Agungkan Al-Quran itu, sehingga ketika kita membagi-baginya, membagi-bagi dengan pembagian yang bagus, memperhatikannya dengan perhatian yang baik. Wala tahudzuhu hadza syi'r, wala tahudzahu hadza syi'r, jangan engkau mengucapkannya dengan cepat seperti orang baca syair, baca cepat-cepat gitu. Waqifu 'inda ajaibi, dan renungilah keajaiban-keajaiban Al-Quran itu. Di antaranya kalian di antara bentuk renungan tersebut bisa jadi kita perlu berhenti di suatu tempat dalam rangka merenunginya, karena yang setelahnya itu tidak ada hubungan dengan sebelumnya atau kurang hubungannya, sehingga perlu dimulai langsung dari yang setelahnya nanti setelah berhenti. Harriku bihil qulub, gerakkanlah hati-hati kalian. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah, dan janganlah pikiran masing-masing dari kalian ketika baca Al-Quran itu nang penting aku tuntung surat ini, apabila habisnya lah kasih. Tidak, yang terpenting sebenarnya bukan itu, tapi hendaknya dia memperhatikan bacaannya itu benar-benar dan berusaha untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Ini apa nih? Kopi kah? Oh jahe, alhamdulillah. Mun kopi kerawa guring pulang. Sudah malam tadi ulun
Tadu digoreng. Ya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah wakaf dan ibtida. Sebelumnya apa itu wakaf? Wakaf itu dalam secara bahasa. Wakaf secara bahasa artinya menahan. Menahan. Kalau membicarakan kata wakaf dalam dunia qiraat, maksudnya memutus kata dari yang setelahnya. Jadi ada satu kata diputus. Itu masuk wakaf, maksud wakaf secara bahasa kalau berbicara tentang suatu bacaan. Entah bacaan Al-Quran atau bacaan apa? Bacaan tulisan Arab, seperti baca majalah Arab, baca koran Arab, baca buku Arab, ya. Di mana kita mamagat, kan ada kan titik di situ. Seperti contohnya kalau pembawa acara biasanya di televisi, umpamanya ada Aiman Wicaksono, tahu nggak pian tuh? Ya, pembawa berita terkenal kan ya? Itu nggak sembarangan kan, dia ketika Aiman Wicaksono itu dia berhenti di titik, nadanya nang kayak itu. Amun koma, nadanya nang kayak ini. Balain nang kayak itu lawan nang kayak ini kan. Seperti itu juga dalam masalah wakaf ini. Itu ketika kita berbicara tentang masalah bacaan. Ketika diartikan secara bahasa habes, maka ini ada hubungannya tentunya dengan masalah wakaf dalam ilmu fikih. Seperti contohnya Kakanda Haji Zain baru saja mewakafkan tanahnya untuk yayasan kita, Yayasan Al-Um Banjarmasin. Ya kan? Yang diniatkan sudah oleh teman-teman kita, oleh bapak-bapak kita, Pak Saiful dan mendiang Pak Abdurrahman, tanahnya untuk di kapling untuk dijual untuk pembangunan SD ITQ Imam Syafi'i. Semoga Allah mudahkan pembangunan ini. Ini wakaf dalam ilmu fikih, yang artinya habes juga itu, menahan apa? Menahan kemanfaatannya, ya kan? Menahan kemanfaatannya untuk pihak tertentu yang seseorang berikan wewenang ini atau hak ini kepadanya. Jadi berarti yang berhak mendapatkan kemanfaatannya dan sebagainya pihak itu saja, ya kan? Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara istilah jadi tadi menahan apa? Secara fikih tadi kan masalah wakaf tadi kan menahan, asalnya dia di situ umpamanya suatu tanah atau apa, kemudian diberikanlah kemudahan untuk memberikan kemanfaatannya kepada pihak yang diberikan kepadanya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang wakaf ini sudah bahari banar sudah dibahas. Jadi ini bukan suatu ilmu nang hanyar dibahas kada. Ilmu ini sudah lawas banar dibahas. Kalau dari segi tulisan, buku nang ditulis ilmu wakaf ini nang paling tuha didapat kitabnya ada kitab salah seorang ulama, yaitu Imam Ibnul Ambari yang wafat tahun 328 Hijriah. Dalam masalah wakaf dan ibtida ini, Imam Ibnul Ambari rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 328. Ini kitab nang ada ditemukan nang paling bahari. Tapi kalau penulisan masalah ini sudah sebelumnya lagi,
Yaitu yang pertama dari penelusuran adalah Hasan al-Basri, tabi'in yang mulia. Itu yang paling pertama menulis akan hal ini, akan tetapi tulisan beliau tidak sampai ke kita. Ya, artinya sudah tidak lagi sampai ke kita tulisan tersebut. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa arti dari wakaf? Wakaf adalah suatu ibarat tentang putusnya suara dengan kata, putusnya suara di atas suatu kata dengan waktu yang orang itu biasanya waktu itu sampat mengambil nafas. Ulun berbicara sampat dengan waktu yang biasanya di waktu itu orang sampat mengambil nafas. Bukan dengan kondisi orang biasanya mengambil nafas, bukan. Dengan waktu yang biasanya orang sempat mengambil nafas. Ya kan, berarti ngambil nafas biasanya. Kemudian dengan niat akan memulai pulang setelah itu. Artinya kada tutup mushaf ini, kalau itu pakai mushaf. Artinya tidak selesai ngajinya waktu itu, ndak. Masih ada niat untuk meneruskan setelah itu. Ya. Di mana dia stop di tempat yang semestinya layak untuk dia stop, entah nanti nyambung langsung dengan setelahnya atau mungkin perlu mengambil bagian dari sebelumnya untuk penyesuaian karena mungkin ketidaklayakan langsung dengan setelahnya. Ya. Tanpa ada niat tadi apa? Tanpa ada niat untuk berhenti. Artinya berhenti untuk selesai baca Al-Quran waktu itu, enggak. Masih ada rencana untuk meneruskannya. Dan wakaf ini tidak terdapat di tengah kata. Umpamanya orang wakaf umpamanya Alhamdulillahi Rabbil A. Itu kan di tengah kata, nggak bisa. Jadi wakaf tidak di tengah kata. Ya, seperti mungkin sebagian anak kecil yang masih nafasnya pendek, atau mungkin masih kurang faham nang mana pemisah-pemisah antara kata dengan kata di Al-Quran. Kan di Al-Quran itu kan jelas kan, kata demi kata itu kan ada pisahan, bahasanya kita, spasi. Anak kecil kan belum sering nggak paham itu spasi. Tapi semakin besar dia biasanya dia tahu, oh ini spasi, nggak pantas saya stop sebelum spasi kan gitu. Minimal ketika dia stop spasi itu sudah ada keselamatan, tapi walaupun belum tentu pas wakafnya. Lebih selamat daripada yang stop di sebelum spasi, ya kan? Pasti kalau dia stop sebelum spasi pasti itu kata. Dan juga wakaf ini juga tidak boleh pada sesuatu yang ditulis tersambung, walaupun dia berasal dari dua kata, tapi dia tertulis disambung, maka tidak boleh stop padanya. Contohnya apa? Contohnya mungkin di dalam Al-Quran ada ayat fima anta min dzikraha. Fima itu kan sebenarnya dari dua kata, fi sama ma kan gitu. Tapi disambung apa tidak? Disambung tulisannya kan? Karena disambung nggak boleh seseorang wakaf pada fi karena dia tersambung tulisannya. Atau sesuatu yang dihukumi dia tersambung karena masalah tafsir. Contohnya ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kalu lahum, asal bahasa Arabnya begini.
wa idza kalu lahum aw wazanu lahum. Apabila mereka menakarkan untuk orang atau menimbangkan timbangan untuk orang. Jadi ada lahumnya, wa idza kalu lahum aw wazanu lahum. Kemudian lam ini dihilangkan karena bisa dipahami saja, asalnya kalu lahum, dihilangkan. Artinya Allah dengan perkataannya yang maha indah dan maha tinggi sastranya, lam ini dihilangkan oleh Allah. Maksudnya tidak ada, tapi itu mengandung lam. Sebenarnya mengandung lam, ya kan? Ketika ini dihilangkan, hum sama kalu ini seolah-olah nyatu dia. Paham? Nyatu. Karena ada satu unsur yang dihilangkan tapi dipahami dari konteks. Sehingga seolah-olah ini jadi satu tulisan. Walaupun dia sebenarnya dari dua kata. Kenapa seolah-olah menjadi satu tulisan? Karena ada sesuatu yang dibuang, tapi diketahui sesuatu yang dibuang itu dari pemahaman. Ketika ada kalu menakar, nggak mungkin menakar mereka, tapi menakar untuk mereka, menimbang untuk mereka, bukan menimbang mereka, ya kan? Maka dia menjadi seperti satu kata. Boleh nggak kita stop kalu ikhtiyari, wakaf ikhtiyari, wakaf dengan memilih? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia dalam satu kata. Berarti harus ada humnya minimal. Wa idza kaluhum. Ya kan? Kenapa? Karena dia dalam satu, seolah-olah dia dalam satu kata, dia tergabung, dia sudah tergabung secara tafsir, dia sudah tergabung. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an, di dalam masalah qiraat pernah ulun bahas di sini. Ada 3 istilah yang terkenal. Pertama waqaf, yang kedua sakat, yang ketiga qata'. Yang pertama tadi apa? Waqaf. Waqaf itu nang seperti yang kita padahi tadi. Dan itu pada dengan waktu bemandaknya tadi apa? Dengan waktu yang dengan itu biasanya orang bisa bernafas. Ini menunjukkan wajibnya bernapas juga. Jadi tidak boleh tanpa ngambil nafas. Ya. Ada lagi namanya saktah. Saktah itu dengan qata'. Kalau kita lihat kepada istilah ulama bahari, ulama sampai abad 5 Hijriah atau mungkin 4 Hijriah, dahulu ulama ketika berbicara qata', sakat, habis itu waqaf, itu 3-3-nya artinya sama. Jadi jangan tertipu ketika baca suatu perkataan ulama. Nah, di sini saktah nah di sini qata'. Belum memahami bahasa ulama dahulu. Dahulu ulama saktah, qata' dan waqaf itu semuanya sama bagi ilmu, bagi dalam bahasa mereka. Tapi kemudian setelah itu 3 kata ini berbeda. Setelah berkembangnya ilmu qiraat dan sebagainya, 3 kata ini berbeda artinya. Saktah apa artinya? Saktah itu adalah berhenti sebentar, lebih sebentar daripada waqaf. Sebentar sekali berhentinya tanpa mengambil nafas. Dan saktah ini hubungannya dengan riwayat dan qiraat. Amun ada riwayatnya ada saktahnya. Amun kada ada riwayatnya kada ada saktahnya. Amun waqaf kan tidak. Waqaf itu kan tidak mesti harus ada riwayat. Seseorang berijtihad setelah dia belajar berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu bahasa Arab dan ilmu tafsir, dia pun bisa berijtihad. Di sini waqaf, di situ tidak. Ya. Adapun saktah ini tadi bemandak, dan
tidak ngambil nafas. Dan ini ada pada beberapa qiraat banyak benar, seperti qiraat Hamzah, khususnya riwayat Khalaf dari Hamzah. Pada riwayat Hafs dari Asim yang kita baca, itu ada 4 yang wajib kalau wasal tentunya kan. Yang di surah Al-Kahfi, riwajan qayyima, amun kita wasal. Amun kada wasal kada apa-apa, waqaf aja pian. Qayyimal liyunzira. Embah itu di surah Yasin, marqadina hadza, ya kan? Mun wasal berarti harus saktah. Amun pian waqaf sudah ham kada apa-apa. Hadza ma wa'adur rahman. Kemudian yang di surah Al-Qiyamah, di surah Al-Qiyamah apa? Waqila man raq. Ini di surah Al-Qiyamah. Kemudian yang di surah Al-Mutaffifin, kalla bal ran. Dan ini 4 saktah pada 4 saktah ya, di 4 tempat ini hanya ada pada riwayat Hafs dari Asim. Hanya ada pada riwayat Hafs dari Asim. Asim punya satu murid lagi, perawinya yaitu Syu'bah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Ini nyambung, boleh disambung. Begitu pula qiraat yang lain. Umpamanya iwajan qayyiman liyunzir, marqadina hadza mawa'adur rahman, kada masalah. Kemudian contohnya lagi apa? Waqila marraq, ya, waqila marraq. Kemudian kalla barrina ala qulubihim, ya, kalla barrina ala qulubihim, ini pada riwayat Syu'bah. Begitu pada qiraat yang lain. Ini saktah. Ada 2 saktah lagi yang itu hukumnya tidak wajib pada riwayat Hafs dan riwayat yang lain, yaitu ada pilihan. Maksudnya tidak wajib nih, maksudnya ada alternatif lain, sehingga tidak mesti mengambil alternatif itu, yaitu antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah kan tidak ada bismillah kan, maka salah satu caranya adalah saktah, ya, wallahu bikulli syai'in, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulih, ya kan, ada saktah satu mat, hanya bara'atun minallahi wa rasulih. Kemudian ada alternatif yang kedua apa? Itu alternatif kedua. Alternatif pertamanya apa? Diwasal, bikulli syai'in alimum bara'atun minallah, ya. Kemudian yang satu lagi di tempat di surah Al-Haqqah kalau nggak salah, ya, sebelum halaka anni apa? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu ada 2 cara, bisa dengan diidghamkan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Surah Haqqah apa surah Al-Ma'arij itu? Al-Haqqah. Kemudian bisa juga dengan saktah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu namanya saktah. Tapi kalau hendak waqaf Bang Ustaz, boleh juga. Ini 2 alternatif ini mun pian wasal. Mun pian wasal bisa diidghamkan, bisa disaktah. Amun pian hendak bamandak waqaf, silahkan ma aghna anni maliyah. Ambil napas pulang. Halaka anni sultaniyah. Boleh aja pian. Itu masalah saktah. Nang ketiga qata'. Qata' itu memutus. Memutus nih artinya kayak apa Ustaz? Artinya memutus itu adalah kita bamandak di wadah itu, bamandak di wadah ini dengan niat tontong sudah mengaji wah ini, kaina pulang mengajinya, ngintung ngarannya apa? Qata'. Sebagai contohnya pas lagi di hadapan kita ada mushaf, kita mengaji. Stop di sini. Kaina pulang, imbah asar aku mengaji, atau imbah zuhur aku mengaji, atau isuk aku mengaji. Itu namanya qata'. Begitu pula di dalam salat. Bagi pendapat yang menganggap rakaat pertama itu qata', sehingga konsekuensinya pada rakaat kedua madhab
ulama yang mengatakan rakaat kedua kembali kita ta'awudz. Ya, kenapa? Karena sudah terputus tadi. Qata. Berarti ta'awudz pulang di rakaat kedua. Bagi yang berpendapat itu qata. Tapi bagi yang berpendapat itu waqaf, karena istinaf pulangnya di rakaat kedua, itu berarti tidak perlu dia ta'awudz. Karena bacaan-bacaan tadi adalah bacaan-bacaan yang lumrah, karena itu sesuatu yang lazimah, karena ini kondisi dalam sholat. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya kitab Zadul Ma'ad, kata beliau di rakaat kedua yang aku rajihkan tidak perlu lagi kita ta'awudz. Karena bacaan tadi itu seperti bacaan yang arid, ada penyebabnya, akhirnya tak bacalah itu di rukuk dan sebagainya. Seperti contohnya orang, ya, contohnya seseorang baca Al-Quran, kemudian dia bersin, dia pun mengucapkan Alhamdulillah. Dia setelah itu teruskan baca Al-Qurannya, nggak perlu dia ta'awudz lagi, kata Ibnu Qayyim, karena itu sesuatu kondisi yang arid bagi dia. Ya. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya At-Tibyan dan lain-lain, mereka berpendapat, diantaranya Al-Albani pada abad ini berpendapat itu sudah qata. Jadi perlu memperbaharui lagi ta'awudz pada rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang kata waqaf, munbahari ulama menyebut kata waqaf itu pulang secara khusus, ya, kalau kita ketemui kata waqaf dalam literatur ilmu qiraat, ilmu waqaf dan buku-buku tajwid mungkin, atau buku bahasa Arab yang berhubungan dengan pembacaan Al-Quran, maka waqaf itu ada dua arti. Pertama, waqaf artinya berhenti. Di sini waqaf ibtida, biasanya kan di sini berhenti, di sini memulai, itu waqaf. Bisa juga arti waqaf itu tempatnya waqaf. Walaupun orang ketika baca Al-Quran nggak waqaf di situ. Seperti contohnya perkataan Zakaria Al-Ansari, ya, Syekhul Islamnya Syafi'iyah. Zakaria Al-Ansari mengatakan hadza waqaf wa hadza waqaf, artinya ini tempat waqaf, ini pom bensin, ini pom bensin. Tasarah situ hendak stop di situ atau batarus silahkan aja. Paham ya? Jadi ketika memahami kata waqaf dalam buku harus paham artinya. Apa yang dimaksud daripada kata waqaf itu? Ada yang ketika pandir waqaf dari konteksnya artinya ini adalah kita mempelajari waqaf, di mana memulai, di mana kita berhenti. Tapi ada juga ketika dia berkata waqaf, hadza waqaf, hadza waqaf, artinya ini tempat bermandak. Nah, ini layak tempat bermandak. Ini waqaf, artinya ini tempat layak bermandak. Silahkan aja kalau situ kada hendak bermandak, teruskan boleh aja. Yang penting ini sudah layak kalau untuk Anda bermandak. Bisa dipahami? Tiga istilah ini saudara yang dirahmati Allah, waqaf, sakat, dan qata, ini ketika kita berbicara pada zaman mutaakhirin dia berbeda arti. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi. Sehingga perlu kita ketahui tidak mesti yang layak kita waqaf layak qata. Ya. Tidak mesti, bisa jadi waqaf boleh aja, qata kada kawa. Contohnya ada ayat fawailul lil musallin, pian waqaf di situ. Mbak itu pian tarusakan alladzina hum an salatihim sahun. Boleh kada? Boleh aja. Tapi mun qata fawailul lil musallin,
Celaka bagi orang-orang yang sholat, tutup Quran, isuk pulang. Boleh kada? Kada boleh. Ya, ini kotaknya tidak boleh. Pian harus sempurnakan dulu napa nang dimaksud Allah di sini. Maka perlu juga tahu namanya di mana kotak ini. Dan tidak semua yang tertera di mushaf sekarang dari tanda-tanda fawasil. Jadi ada pulang ngarannya ilmu fawasil. Jadi ilmu Quran tuh luas benar Pak. Amun pian ketahui lah, ilmu Quran tuh lah ada ilmu tafsir, ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu usulut tafsir, ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu al-munasabat. Al-munasabat itu adalah hubungan-hubungan. Munasabat tuh hubungan ayat ini lawan hubungan ayat ini apa? Awal surah ini lawan akhir surah ini apa? Akhir surah ini lawan awal surah yang setelahnya apa? Itu ilmu munasabat. Kayaknya ada pulang ilmu ini, ada diantaranya ilmu fawasil. Ilmu fawasil itu Pak, itu sakit kepala pulang kayaknya mempelajarinya kan. Ilmu fawasil itu Pak, ilmu pemotongan-pemotongan sub-sub dari Al-Quran. Apa yang tertera sekarang di mushaf kita itu sudah lumrah dari zaman bahari, sehingga ulama detik ini pun sampai detik ini ngalih mengkhilafi yang sudah lumrah. Amun mengkhilafi kira-kira banyak tantangannya dan pertentangannya, banyak yang menentang maksud ulun. Sebagai contohnya ilmu fawasil itu adalah pembagian juz 30, hizib ada 60 ya kan, hizib itu kan setengah juz ya kan. Imba itu hizib pulang ada nis ansof. Ansof itu artinya patangahan hizib. Jadi amun setengah hizib berarti saparapat juz ya kada. Imba itu pulang ada rubu'. Rubu' itu seperempatnya. Seperempatnya apa? Seperempatnya hizib. Itu ngarannya arba, rubu jamannya arba. Ya kada? Kalau dia seperempat hizib berarti seperberapanya juz? Seperdelapan ya kan? Kalau dia seperempat hizib, kalau hizib kan setengahnya juz. Ya kan? Kalau dia seperempat hizib berarti seperdelapan juz ya kan? Berarti nanti kalau dibahasakan untuk juz berarti dia sumun atau asman. Asman itu artinya sumun. Seperdelapannya. Pembagian yang ada pada kita sekarang ini sudah mendarah daging. Fawasil yang ada ini. Sejak zamannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Padahal tidak sedikit, banyak banar fawasil itu yang perlu diperbaiki lagi. Ada yang kurang pas. Padahal di higanya ada sangsung ayat yang nyambung langsung. Kenapa nggak di situ aja gitu loh. Ada yang kada pas banar. Tadi kurang pas. Ada yang kada pas banar. Ada yang bisa berakibat fatal di dalam pemahaman. Ya. Jadi sebenarnya itu perlu diperbaiki. Cuman karena mungkin masalahnya bisa berefek kepada berefek kepada fitnah di tengah umat Islam, mungkin akhirnya dibiarkan seperti ini. Padahal sejak dulu ulama sudah mengkritisi di antaranya Alamuddin As-Sakhawi. Alamuddin As-Sakhawi itu adalah muridnya langsung Asy-Syatibi. Ya. Alamuddin As-Sakhawi seorang ulama ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli qiraat. Beliau mengarang ya suatu kitab namanya Jamalul Qurra. Di situ Sidin mengkritisi fawasil yang sekarang sudah kita lumrah di kita. Juz ini awalnya di sini, juz ini awalnya di sini, padahal sangat erat dengan hubungan dengan ini. Dikritisi seberataan. Hizib ini dan rubu ini, sumun ini atau nus ini
Itu dikritisi. Jadi itu perlu juga kita pahami betul-betul nang mana nang layak awal juz, nang mana kada, sehingga itu bisa memungkinkan kita kotok dengan baik. Bisa memungkinkan bagi kita kotok dengan baik. Taib. Karena ini waktu juga, insya Allah akan kita bahas secara detail pada waktunya akan datang. Adapun ibtida, tadi ibtida apa? Ibtida itu lawannya wakaf. Ibtida itu memulai. Ada sebagian ulama yang membedakan ibtida dengan istinaf dalam masalah qiraat. Jadi ada yang membahasakan begini, kalau seandainya itu habis dari qata', maka dibahasakan memulainya setelah qata', umpamanya setelah 2 jam qata', hanya hendak baca Quran pulang, dibahasakan istinaf. Karena kalau sudah cuman hanya sekedar wakaf saja, maka yang setelahnya ibtida ngarannya. Tapi itu tidak tepat. Yang benar semuanya bisa dikatakan ibtida. Entah setelah wakaf atau setelah qata', maka bisa dikatakan setelah itu namanya ibtida atau istinaf atau ada satu lagi bahasa, yaitu al-qat'u wal iktilaf, ya, iktilaf kalau nggak salah. Nah, seperti itu bisa dibahasakan. Kemudian saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah wakaf ini pulang karena ada hubungannya dengan pembagian-pembagian. Kira-kira sudah jam berapa? Hampir jam 7 ya. Ya sudahlah, nanti insya Allah kita akan bahas tentang wakaf itu. Wakaf itu ada beberapa pembagian. Yang pembagian yang paling terkenal 3. Ada namanya wakaf ikhtiyari, kemudian wakaf idtirari, kemudian ada wakaf yang disebut dengan wakaf ikhtiyari, kemudian wakaf idtirari, kemudian wakaf ikhtibari. Kemudian ada yang menambahkan dengan wakaf intidhari. Yang 3 pertama itu yang paling terkenal. Kemudian wakaf intidhari itu kurang terkenal kecuali bagi sebagian yang menggandrungi dalam ilmu qiraat. Kemudian wakaf ikhtiyari itu nanti terbagi lagi. Ulama salaf terdahulu membagi wakaf ikhtiyari hanya 2, yaitu wakaf tam sama wakaf hasan. Ada lagi yang membagi banyak setelah ulama mutaqaddimin. Setelah Hasan al-Basri, zaman kemudian bertambah, ada yang membagi sekian bagian, tapi yang paling kira-kira yang paling muwafaq dari semua itu adalah pendapat kebanyakan dari mereka, yaitu yang membaginya menjadi 3, yaitu wakaf tam, hasan dan kafi. Kalau ditambahkan 4, ya tambah saja dengan wakaf qabih, wakaf yang tidak bagus. Adapun ibtida itu artinya memulai, nanti akan kita tulis, tapi sekarang karena waktu saya tidak sempat untuk menulis. Insya Allah nanti saya akan tulis. Ini yang terakhir ini akan saya ulang lagi pada pertemuan yang akan datang, karena akan saya syarah. Yang sekarang saya hanya ingin nyebut tanpa saya syarah ya. Adapun ibtida, yang benar ibtida itu hanya 2, ibtida hasan sama ibtida qabih. Jadi tidak benar ada ibtida tam, ibtida hasan, ibtida kafi, kemudian baru ibtida qabih seperti lawannya wakaf. Mun wakafnya aja usatai 4, ibtidanya 4 juga kada. Ibtida tuh 2 aja, kada ada pembagian seperti wakaf. Ada ibtida nang hasan, layak, di situ inya memulai dengan berbagai tingkatan kelayakannya. Kemudian ada ibtida nang kada bagus, nang bisa berefek kepada arti dan lain sebagainya. Bisa berefek kepada arti atau disiplin qiraatnya. Demikian saja yang mungkin sekilas yang akan kita bahas di tempat ini. Intinya ilmu yang kita bahas di tempat ini setiap pagi Sabtu pada jadwal saya insyaallah ini membutuhkan memegang mushaf. Semua harus memegang mushaf, karena nanti
insya Allah kita sebentar-bentar ngelihat atau mungkin ada prakteknya. Ulun pamannya nyuruh sebagian, ayo. Dan ulun tidak menyinggung masalah bacaan karena ulun sekarang tidak fokus untuk masalah bacaannya pian tak salah, mungkin kada ulun tagur. Ya. Paling mungkin ada sedikit sindiran, tolonglah dibaiki bacaan lawan orang, gitu aja. Karena ulun sedang fokus kepada masalah ini saja. Ya, tidak akan ulun tagur. Jadi nanti mungkin ada yang kehabisan nafas, ulun akan tanya, kalau itu dengan sengaja boleh nggak? Oh enggak Ustaz. Iya, tapi karena sekarang terpaksa kan? Iya, ya, karena terpaksa boleh aja. Kalau seandainya situ umpamanya handak bamandak nang bagus di mana? Di sini Ustaz. Oh iya, betul. Kalau di sini kurang bagus. Karena ini masa ada keterkaitan ini dan itu. Jelas ini nanti tentunya punya modal bahasa Arab. Tapi kalaupun tidak punya modal bahasa Arab, minimal ulun bantu dengan memadahkan artinya. Sehingga nanti minimal kalau kada bisa bahasa Arab, mungkin ada insting. Ya, insting itu yang mungkin sudah ada muncul. Kadang ada orang tidak paham bahasa Arab, cuman instingnya kuat. Ini kayaknya ini ada hubungannya ini. Kada bujur mun aku bamandak di sini, ya kada. Kenapa? Instingnya sudah kuat, walaupun belum paham, tapi instingnya sudah ada sedikit insting bahasa Arab tuh ada, walaupun belum belajar bahasa Arab, atau mungkin baru belajar sedikit. Ya mungkin dengan yang sering ulun sampaikan itu nanti semakin kuat instingnya. Taib, Allah yubarik fikum. Semoga apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat dan mungkin sedikit ada amin orang khusus lah. Masya Allah imamnya, Allah barik fikum. Apa kabar pian? Alhamdulillah. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan. Bismillah. Silakan. Kalau ada pertanyaan seputar yang kita bahas, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang bertanya, kalau kita wakaf itu harus bernafas. Kalau tidak bernafas salah, bujur. Apa yang dikatakan itu bujur. Jadi namanya wakaf harus mengambil nafas. Kalau seandainya kita tidak mengambil nafas, maka salah. Dan ya bisa saktah kata Sidin, bisa masuk itu dalam saktah. Sedangkan saktah membutuhkan riwayat, men kada ada riwayatnya kan kada ada saktah. Itu jadinya saktah. Sehingga tidak boleh seseorang melakukan hal tersebut. Tapi apakah dia berdosa? Sekarang pertanyaannya, apakah dia berdosa? Jawabannya, di sini sebenarnya wajib dia ngambil nafas. Tapi wajib di sini adalah wajib fanni. Wajib fanni itu adalah wajib yang berhubungan dengan disiplin cabang ilmu tertentu. Mun pian hendak konsisten dengan disiplin ilmu nang berhubungan dengan bacaan Al-Quran pian, yaitu ilmu qiraat, harus pian bamandak dengan mengambil napas, mengambil hinak. Amun pian kada ambil hinak, maka pian tasalah. Padahal itu harus. Apakah tasalahnya badosa? Jawabannya kada badosa, karena ini hubungannya dengan wajib fanni, bukan wajib istilahi fiqhi. Amun wajib istilahi itu
apa yang kita pahami nang diperintahkan Allah, nang apabila kita melakukannya dapat pahala, meninggalkannya berdosa. Itu wajib istilahi atau wajib istilahi. Adapun ini wajib sinai fanni. Kalau yang tadi wajib istilahi fiqhi. Nang tadi nang diperintahkan Allah manggawi bapahala kada manggawi badosa. Kalau ini namanya wajib sinai. Sinai itu sinaah, suatu cabang ilmu. Wajib sinai fanni, manggawinya harus. Mun kada manggawi kada badosa, tapi tercela. Bukan tercela aib, tapi itu aib. Aib bagi bacaan orang, seseorang. Aib bagi dia. Bagaimana kalau seandainya kita buru-buru? Ya berarti jangan buru-buru. Jawabannya berarti jangan buru-buru. Sehader-hadernya pian masih kawajam ambil hinak walaupun sedikit. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih ada. Sebentar sekali kan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ngambil ya kan? Masih ada ngambil nafasnya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Ada lagi? Jadi tadi tolong dipahami tentang wajibnya tadi. Wajib sinai beda dengan wajib istilahi. Wallahu taala alam. Taib, kiranya tidak ada pertanyaan lagi ya seputar apa yang sedang kita bahas. Insyaallah nanti mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita, bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini, khususnya bagi imam-imam, imam di sini dan imam di luar, untuk memperdalam masalah ini. Ini ilmu di antara ilmu tajwid dan ilmu tafsir. Ilmu di antara ilmu tajwid dan ilmu tafsir. Seseorang sebelum belajar tafsir sebenarnya perlu belajar ini. Dan kedalaman seseorang tentang ilmu ini dikuatkan dengan setelah dia belajar tafsir. Maka semakin kuatlah. Di antara ulama yang demen nyinggung masalah wakaf dan ibtida di zaman inilah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu punya tafsir apa aja? Tafsir juz amma. Bisa tafsir apa lagi? Selain tafsir juz amma, tafsir surah Yasin, tafsir As-Saffat, tafsir Al-Hujurat, tafsir Qaf. Ya kan? Tafsir Al-Hujurat, tafsir surah Qaf. Kemudian tafsir apa lagi punya Ibnu Utsaimin? Tafsir Al-Kahfi. Ya kada? Tafsir surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah As-Saffat, surah Qaf, surah Al-Hujurat, juz amma. Itu tafsir-tafsirnya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah salah seorang ulama Islam dari kalangan muasirin, orang yang mutaakhirin sekarang, yang paling i'tina ketika membahas tafsir dengan masalah wakaf dan ibtida. Kada sabartaan orang ketika membahas wakaf dan ibtida, ketika membahas tafsir tuh nyinggung masalah wakaf ibtida. Kada sabartaan. Banyak aja orang mengkaji tafsir teman kadang bahas itu. Tapi Ibnu Utsaimin, masya Allah, pasti din membahas tafsir pasti ada aja di kutil-kutilnya tuh. Paham lah pian di kutil-kutil. Ada aja lah. Apa ngarannya nyerempet-nyerempet ke masalah wakaf dan ibtida. Subhanallah. Ini menunjukkan perhatian beliau untuk al-wuquf inda ajaibil Quran. Untuk merenungi keajaiban-keajaiban yang terdapat dari makna-makna Al-Quran yang dipahami oleh seseorang. Sebenarnya dengan ilmu wakaf dan ibtida itulah membantu praktek tafsir itu ke tadabbur. Ya. Membawa dari tafsir itu ke tadabbur, di antara penguatnya adalah wakaf dan ibtida itu.
Jadi ibarat tuh apa ininya apa kabelnya yang khusus lah ya dari tafsir ke tadabbur itu dengan wakaf dan ibtida yang baik. Maka luar biasa Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam masalah ini. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.